Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudariku sekalian, jamaah Masjid An-Nur PT Asra Komponen Indonesia Bogor yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita semua bisa hadir, duduk bersama. Duduknya saja kita di masjid dengan niat i'tikaf, insya Allah dapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Ditambah lagi kita niat thalabul ilmi setelah tadi tentu kita sholat zuhur berjamaah. Semoga hasil daripada pengajian ini hasil ilmu yang manfaat dan barokah. Ilmu manfaat kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Dan barokah adalah ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan. Meskipun tidak banyak yang kita kaji, tapi insya Allah manakala kita amalkan akan bertambah. Seperti halnya nikmat jika kita syukuri akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tertuju kepada manusia agung yang mendapatkan wahyu Al-Qur'an, insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan pengajian Al-Qur'an masuk ke dalam surah Al-Asr, surah ke-103. Silakan disimak baik-baik lantas diikuti sambil tentunya dilihat huruf demi huruf sehingga tepat dalam pelafalannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Sadaqallahul azim. Mari kita bahas tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk sedikit tambahan. Ada alif lam, bahasan alif lam. Alif lam itu ada dua. Ada namanya alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Kata kuncinya dua. Satu, qamar artinya bulan, syamsun artinya matahari. Ini cuma teknik saja. Kalau qamar bulan, ilustrasikan dengan bulat, yakni sukun. Sedangkan syamsun matahari, ilustrasikan saja dengan bergerigi, yakni tasdid. Kata kunci pertama. Ya. Kata kunci kedua, kalau alif lam qamariyah itu dibaca al. Tapi kalau alif lam syamsiyah langsung ke huruf di depannya. Nah, kita lihat dalam surah Al-Asr. Wal asr berarti alif lam apa? Qamariyah. Gitu aja dah. Ya. Tapi wasyamsi wa duhaha, wasyam. Nah, kira-kira alif lam apa ini? Syamsiyah. Al-qari'ah, alif lam apa? Qamariyah. Gampang ya? Nah, okay. Wal asr, roknya ke bawah. Jangan menghilangkan satu huruf. Wal asr kalau diwakafkan. Terkadang saya sering mendengar ketika ada orang membaca surah Al-Qadar, hatta matla'il fajr, roknya mesti ke bawah. Ada yang membaca fajr, roknya tidak ke bawah. Tapi ada juga ketika membaca surah pertama An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, haknya ke bawah tapi taknya menggunakan C, pacah. Padahal tidak ada huruf C dalam bahasa Arab. Adapun fathah, ta dan ha. Ta di sini adalah huruf hamas. Apa itu hamas? Berdesis, ada anginnya. Fathah, haknya tetap ke bawah, bukan fathah. Nah, jadi begitupun dalam wal asr, roknya tetap di bawah. Ya. Kalau mau wasol, apa itu wasol? Lanjut, dilanjutkan sampai. Kita sering ada kalau tahlilan Allahumma ausil, ya Allah sampaikanlah, ya wasol, itu wasol kan lanjut. Kalau diwasol ayat pertama ke ayat selanjutnya, lihat apa harokat terakhir di huruf ayat ini. Wal asri kasroh, berarti wal asri in, gitu ya. Wal asr kalau waqaf, in gunnah musyaddada. Apa gunnah? Dengung, musyaddad banget, ditahan dua ketukan. In huruf yang gunnah musyaddada itu ada dua, nun atau mim. Gitu, dengung ya. Karena paduan tadinya dua huruf, yakni yang sukun dan yang berharokat. Inna tadi in dan na. Innal, alif lam apa ini? Qamariyah. Jadi ada hasil ngaji. Innal
ing. Kita pernah bahas ya ikhfa. Oke. Ketika kita membahas hukum nun sukun dan atau tanwin. Kenapa nun sukun dengan tanwin? Karena nun sukun dan atau tanwin ini sama-sama bunyi n. Coba fathah tain an, kasroh tain in, dhammah tain un. Ya. Nun sukun dan tanwin ini sama dengan sedang membahas bagaimana cara membaca bunyi n pada nun sukun dan atau tanwin. Ada 4. Ada yang jelas, izhar. Apa yang jelas? Bunyi n. Wa min syarri ghasiqin. Kasratain kan? Ghasiqin, kasratain. Jelas nggak bunyi n-nya? Jelas. Ghasiqin karena bertemu hamzah. Izhar nggak saya bahas lagi, udah kita bahas. Ya, bila mana nun sukun dan atau tanwin bertemu dengan salah satu yang 6, hamzah, ha, ain, ha, ogin, kha. Ya. Min khairin, min jelas bunyi n. Izhar halki karena bertemu dengan salah satu huruf yang 6 termasuk hurufnya huruf tenggorokan. Halqa, a, ha, a, ga, kha, tenggorokan semua. Yang kedua, idgham. Cara membaca bunyi n dalam nun sukun dan atau tanwin selanjutnya adalah idgham, melebur, memasukkan ke dalam huruf di depannya. Ada 2 idgham, bigunnah, bila gunnah. Bigunnah menggunakan dengung. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Contoh, faman ya'mal dibaca apa? Famai, dimasukkan, dilebur bunyi n ke dalam bunyi ya, famai. Dengung, 2 ketukan. Min warohim, miu warohim. Ini udah dibahas di November. Kemudian langsung idgham bila gunnah, 2 ro dan lam. An ro'ahu stagna dibaca ar. Tidak didengungkan, tidak ditanjangan. Ar. Maaf kalau ada pengulangan bahasan karena bulan kemarin kita libur, biar ingat lagi. Kita review. Nah, baru yang ketiga, iqlab. Ingat aja qalbu. Qalbu tuh bolak-balik, bertukar. Ada doa ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang membolak-balikan hati. Hati bisa berubah, kadang suka, kadang tidak suka. Sedih, kadang tidak sedih. Nah, iqlab itu menukar, kata kuncinya. Bunyi n diubah menjadi bunyi m. Min ba'di, hurufnya cuma 1, ba. Min ba'di menjadi mim ba'di. Sami'un basir menjadi sami'un basir. Kalla layun badanna fil hutamah dibaca kalla layum. Bunyi n diubah menjadi bunyi m. Oke. Nah, terakhir ikhfa. Jelas sudah, hurufnya 6. Idgham sudah, ada bigunnah 4, bila gunnah 2, berarti 6. 6 tambah 6, 12. Ditambah iqlab hurufnya 1, ba. Berarti berapa? 12 tambah 1, 13. Huruf hijaiyah total 28. Ya. Huruf hijaiyah total 28. Sisa berapa? 15 itu huruf ikhfa. Apa ikhfa? Samar. Samar. Ini peci, nama lainnya kopiah. Bisa jadi dari kata khofi, artinya samar. Untuk menyamarkan, menyembunyikan ilmu yang ada di balik batok kepala kita, biar kagak sombong. Filosofinya begitu. Atau maaf, ada zikir jahar, ada zikir khofiah. Khofi itu samar. Ya? Samar dalam hati. Nah, ikhfa biar gampang 15 ini kita bagi 3. Ini bukan ikhfa syafawi. Kalau ikhfa syafawi bahasannya itu mah bahasan min sukun. Kalau ini bahasan non sukun. Ada namanya ikhfa aqrab. Aqrab itu apa? Ingat aja kata kuncinya akrab. So akrab lu, akrab dekat apa jauh? Dekat. Sahabat, karib, kerabat. Dekat.
Apa maksudnya? Dari sisa huruf hijaiyah yang belum, ta, tha, jim dan sebagainya, mana yang dekat dengan makhraj nun? 3, biar nggak usah mikir. 3, dal, ta, to. Coba, da, na, dekat nggak? Ta, na, dekat nggak? To, na, dekat nggak? Maka indallah, ini kadang-kala kalau kita belajar ikhfa, angnya ang pokok nama ya. Waktu kecil pokok nama ikhfa itu ang ya. Nggak apa-apa dulu waktu kecil, sekarang tingkatkan. Kayak dulu kita belajar wudu, gimana kata ustadz, sekarang tahu dalilnya, kira-kira begitu ya. Naik tingkat. Nah, ikhfa itu tidak selalunya ang asli, ada yang pertama akrob. Gimana caranya? Ketika menyebut indallah, inna dina indallah, itu nun siap-siap mengucapkan huruf da. Inna dina siap-siap lidah kita mengucap huruf apa? Da atau huruf selanjutnya. Min tin ya. Itu namanya ikhfa apa? Sisanya 12. Lawan dekat apa? Jauh, abad. Ibu-ibu hamil kalau ngelihat yang tidak enak bilangnya ih barara id ya, bara raid. Dari kata baid artinya jauh. Dulu ada gambus salamim baid, salam dari jauh. Ini biar paham bahasa Arab. Ada 2, kaf dan qaf. Mangkana min qablikum. Tuh, di pangkal lidah. Kaf dan qaf adanya di mana? Pangkal lidah. Pangkal itu tempat jadi, tempat tuh apa namanya, tempat asalnya lidah. Mangkana, ini baru engnya eng asli. Mangkana min qablikum. Sisanya 10 lagi. Ini namanya ikhfa awsaqo. Ingat aja wasit. Mihak apa di tengah? Tengah. Nah, ini tengah-tengah. Mangja'a, punggung lidah nempel ke langit-langit, tengah. Mangja'a min syarri. Nah, itu tuh ikhfa. Namanya nun sukunan tanwin. Ikhfa ini ada 3, akrob, abad, awsat. Nanti insyaallah ngertilah. Segitulah, kita lanjut ke tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai tafsir Jalalain dan sedikit tambahan dari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Wawunya wawu qasam. Wawu qasam itu sumpah. Ada 3 huruf yang termasuk huruf qasam. Wallahi, billahi, tallahi. Sama-sama artinya demi Allah. Kalau kita bersumpah harus menyebut nama Allah. Nabi Muhammad juga bersumpah dengan menyebut nama Allah. Walaupun redaksinya walladzi nafsi biyadi, demi zat yang mana jiwaku ada pada genggamannya. Demi siapa berarti? Demi Allah tetap. Kita nggak boleh bersumpah demi selain Allah. Gitu. Wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Lah, kok ini Allah bersumpah menyebut selain Allah? Kalau Allah bebas. Tapi ketika Allah bersumpah menyebut salah satu objek, itu membuktikan bahwa objek tersebut penting kita perhatikan. Wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Ad-dahri, yakni masa atau tahun. Au ma ba'da zawali ilal gurubi, atau ma yakni waktu ba'da zawali, setelah zawal. Kalau kata orang Sunda, lingsir, bergeser ya. Matahari kalau tadi jelang zuhur itu berada di tengah-tengah, lantas bergeser. Kalau kita berarti bergeser ke sebelah barat, karena nanti akan tenggelam di sebelah barat ya, karena terbit dari timur. Ilal ghurubi, sampai nanti tenggelamnya matahari. Berarti yang dimaksud kata al-asr bisa maknanya demi masa, demi waktu, atau demi waktu asar, au sholatil asri. Menarik sekali waktu asar.
au sholatil asri atau sholat asar. Menarik sekali Pak. Coba. Wal fajri, demi waktu fajar alias waktu sholat subuh. Itu adalah waktu yang baik, ibarat manusia baru lahir. Lantas ada lagi wadduha, demi waktu duha, waktu produktif, berurutan. Waktu produktif kita melakukan aktivitas. Ya dikecualikan kalau shiftnya malam mungkin baru pulang, ya dimaklum lah. Lantas ada wal asri, demi waktu asar, yang kemudian nanti kita akan diingatkan manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita diingatkan, ayo, subuh sudah lewat, duha juga sudah lewat, sekarang ada di waktu asar, waktunya kamu untuk melakukan introspeksi diri dan perbaikan diri supaya tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dan jangan sampai nanti masuk walaili, demi waktu malam. Karena kalau sudah malam sudah beres, ibarat kata kalau kita hidupnya sudah tutup usia. Nah, selain itu para ulama ahli tafsir juga kata Pak Quraisy, ketika Allah bersumpah menyebut demi waktu, berarti waktu itu penting kita perhatikan. Allah bersumpah tadi dengan menyebut demi waktu, termasuk ada waktu yang disebutkan tadi. Allah juga bersumpah menyebut benda-benda langit yang ada kaitannya dengan waktu. Wasyamsi, demi matahari, wassamai, demi langit, wal qamari, demi bulan, wan najmi, demi bintang. Itu benda-benda langit berkenaan dengan waktu, berarti penting waktu itu kita perhatikan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Sampai kita pernah dengar dan hafal kayaknya hadis ihtanim khamsan qabla khamsin. Ihtanim, gunakan, manfaatkan, karena ihtanim itu dari memiliki makna yang sama dengan ghanimah. Ghanimah itu memang artinya harta rampasan perang, tapi sesuatu yang berharga. Orang Arab kalau makan yang enak itu dengan gonam, apa? Kambing, benar nggak? Berarti ihtanim itu gunakan sesuatu yang sangat berharga sebelum nanti datang 5 perkara. Gunakan 5 perkara yang berharga ini sebelum datang 5 perkara yang lain. Mana saja? Syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau kata orang Sunda, mangpang mumpung masih muda. Karena ketika usia muda masih fresh, masih segar, masih kuat, hebat, bisa mendaki gunung sekian ribu atau puluh ribu mdpl, jauh kemana saja bisa ditempuh. Tapi masjid depan rumahnya, sayang, beribu-ribu sayang, seakan jauh, padahal masih muda. Jangan kira saya masih muda, situ masih muda, belum seperti kami yang lebih tua, kami sudah merasakan segala-galanya, situ baru muda. Belum tentu usiamu sampai seperti aku, belum tentu juga panjang umur. Maka mumpung masih muda, gunakan kesempatan tersebut untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasihataka qabla saqamika, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung sehat, awas jangan merasa masih muda, merasa masih sehat lantas menunda-nunda kebaikan. Syarat mati tidak harus tua dulu, Bung. Syarat mati tidak harus sakit dulu. Ada orang yang masih muda, bahkan beres olahraga, meninggal dunia karena memang sudah waktunya. Maka jangan nunggu tua. Wa faraghuka qabla syughlika, gunakan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Mumpung kita ada waktu luang, daripada dipakai yang enggak penting. Kadangkala kongres ngawangkong teu beres-beres, harus segala diomongin.
men sana entol koresano, yang situ ngomong ke sana, yang sini ngomong ke sono, ngalor ngidul, habis waktu, terbuang sia-sia. Maka benar kata Nabi, nikmatani, ada dua kenikmatan, maghbunun kathie, nikmatani, ada dua kenikmatan, fihima, tentang kedua nikmat tersebut, maghbunun kathirun, kathirun nas maghbunun, ada dua kenikmatan yang mana banyak dari kalangan manusia terlena terhadap dua kenikmatan tersebut. Apa? As-sihah wal farag, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sekarang mungkin nggak kerasa, biasa-biasa aja, tapi kalau sudah sepuh, tapi ketika sudah sakit, sudah itu akan terasa mahal. Pertanyaannya, kira-kira sehat itu mahal apa murah? Mahal bagi yang sudah merasakan. Tapi mungkin yang merasa sehat biasa-biasa saja, apalagi masih muda, murah sehat itu. Akan terasa mahal ketika sudah tiada. Perumpamaan nikmat sehat yang kadangkala kita sering lupakan, apakah mahal atau murah, seperti ada Taman Marga Satwa mentarif tiket masuk dengan harga 500.000. Kira-kira mau masuk nggak? Enggak lah, mahal, mendingan buat beli beras. Manajemen mengubah teknik marketingnya, harga tiket masuk gratis, semua orang masuk. Ketika sudah di dalam, ditutup, dikunci dari luar, ditulis dengan bandrol harga tiket keluar 5 juta. Kira-kira dibayarin nggak tuh? Bayarin nggak? Bayar supaya bisa keluar. Sama orang ketika sudah merasakan sakit saja, berapapun dibayarin. Itu terasa nikmat mahal, terasa nikmat sakit mahal. Maka manfaatkan nikmat sehat sebelum datangnya nikmat, sebelum datangnya sakit. Yang keempat, wa ghinaka qabla faqrika, gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Mumpung ada keluasan rezeki, sedekah. Kadangkala diajak, ayo sedekah, entar nunggu kaya, udah kaya lupa, sampai kemudian miskin, ayo makanya sedekah biar kaya, entar kalau kaya udah kaya lupa lagi, begitu terus. Dan terakhirnya yang kelima kata Nabi, wahayataka qabla mautika, gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kalau udah mati ya udah, penyesalan yang ada ayat, ya laitani qaddamtu li hayati, aduhai andaikan aku bisa hidup lagi, ya. Atau orang kafir, ya laitani kuntu turaba, aduhai dulu aku sebagai tanah saja. Karena kalau tanah tidak akan diminta pertanggungjawaban, yang ada penyesalan. Penyesalan itu adanya di akhir, bukan di awal. Di awal namanya pendaftaran, itu namanya. Nah, innal insana lafi khusr, berkenaan dengan waktu, sesungguhnya manusia berada lafi khusr, dalam kerugian. Lafi ini tegas ya, berarti manusia itu berada dalam kerugian. Fi tijaratihi, ini diumpamakan dalam perniagaan. Kalau diumpamakan dengan perniagaan, hitung-hitungan secara duniawi, kita ini rugi. Coba gini aja deh, kalaulah kata Nabi, a'mal ummati baina sitin wa sab'in, umur umatku antara 60-70 ya. Coba katakanlah 60. Kalau kita sehari 24 jam, kita sering bilang 8 jam buat kerja, 8 jam buat ibadah, walaupun belum tentu ibadahnya 8 jam sehari semalam, 8 jam lagi buat istirahat, termasuk tidur. Katakanlah 8 jam tidur ya, 8 jam tidur sepertiga, berarti kalau 60 usia kita dibagi 3, 20 tahunnya tidur doang ya. Maka kalau tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dalam hitungan dagang, itu rugi, itu amsyong ya. Bagaimana supaya tidak rugi dalam pengelolaan waktu? Illalladzina aman, kecuali, makanya tadi kita wasalkan illalladzina aman, kecuali, berarti yang tidak rugi siapa? Orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal salih. Iman dan amal salih kita sering lihat bersanding. Ini membuktikan satu,
bahwa bukti keimanan kita kepada Allah adalah dengan amal solih. Karena kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman itu tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, percaya. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan ay bil jawari, mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Maka kalau kita iman, buktikan ya dengan sholat, ya dengan zakat dan sebagainya. Yang kedua, iman disandingkan dengan amal salih, bahwa amal salih mesti didasari dengan keimanan. Karena kita iman, percaya akan adanya hari akhirat, diminta pertanggungjawaban, maka kita beramal salih. Kenapa Bapak sholat? Kenapa Bapak zakat, infak, sedekah, termasuk haji? Karena saya yakin Allah melihat akan ada balasan dan akan hari pertanggungjawaban, ini hari kiamat. Begitu. Wa amilus shalihat, amal salih. Makanya kalau ada yang berkata, ini penemu lampu. Siapa dulu itu? Penemu ini lampu? Siapa? Thomas Alva Edison. Wah, dia bakal diterangi dong di alam kuburnya karena dipakai ngaji. Syaratnya mesti ada iman. Kalau ada orang tanpa iman berbuat baik, ibarat kata nambahin angka 0 doang. Sebab iman itu ibarat angka 1. Saudara sekalian sudah iman, sudah syahadat, ikrar syahadatain, sudah punya angka 1. Melakukan kebaikan 0 gitu. Ya kalau melakukan kebaikan banyak tanpa dasar iman, ya 0 ya banyak. Maka begitu. Falaisu fi khusranin, maka orang yang beriman beramal soleh, mereka tidak dikatakan dan tidak ada dalam kerugian, berarti beruntung. Wa tawasau auso ba'dhum ba'd. Wa tawasau, dan saling apa? Menasehati. Orang beriman itu saling menasehati. Auso ba'dhum ba'd, saling menasehati satu bagian dengan bagian yang lain. Bil haqqi, terhadap apa? Kebenaran. Ayil iman. Al haq bermakna iman. Berarti apa? Menasehati dalam perkara iman. Wa tawasau bis sabri, dan saling menasehati bis sabri terhadap kesabaran. Al ta'ati wanil maksiyah, yakni menasehati dalam hal kesabaran untuk melakukan ketaatan dan maksiat. Kenapa? Sabar itu satu ketika melakukan ketaatan. Sholat subuh, ngantuk, ya sabar. Puasa sekitar 75 atau 74 hari lagi dari sekarang nih. Ayo sabar nanti ketika Ramadan puasa, gitu ya. Anak-anak kita ajar sabar. Termasuk juga dalam maksiat, menolak ajakan maksiat nafsu kita, nafsul amarah, kudu sabar. Termasuk juga sabar ketika menghadapi musibah. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu yang Allah anugerahkan dengan sebaik-baiknya. Jika kita mau usaha, mobil bisa kita beli, rumah bisa kita sewa dan lain-lainnya, tapi tidak dengan waktu. Waktu kita tidak bisa beli, tidak bisa kita sewa. Maka beruntunglah yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna min huma nasina wa alimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.